Om Swastiastu. Pemirsa, Undang-Undang Provinsi Bali telah resmi disahkan oleh DPR RI. Dengan adanya Undang-Undang Provinsi Bali, Undang-Undang di Provinsi Bali tidak akan menjadi satu lagi dengan Undang-Undang Provinsi NTB dan NTT. Namun tak banyak masyarakat yang mengetahui apa itu Undang-Undang Provinsi Bali dan apa manfaatnya untuk Bali. Nah, di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu Undang-Undang Provinsi Bali sah, apa manfaatnya bagi Bali. Tentunya sudah hadir ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Nyoman Parta SH, beliau adalah anggota DPR RI Komisi 6. Om Swastiastu Pak Nyoman. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Iya, soalnya ini aktivitasnya sangat padat sekali ya, di desa adat juga. Saya lihat nih di profilnya Pak Man, baru kemarin ini di desa adat, kemudian mengaspirasi masyarakat Bali juga. Sehat selalu ya Pak Man. Ya. Baik, terima kasih Pak Man sudah hadir di pada kesempatan hari ini. Kita nanti akan banyak sekali berbincang-bincang mengenai Undang-Undang Provinsi Bali. Baik, dan tentunya hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Gede Nik Soekarto. Beliau adalah penasihat Bali Villa Association atau BVA Bali dan sekaligus Sekretaris PHRI Badung. Om Swastiastu, Bapak Gede. Om Swastiastu. Sehat selalu nggih? Sehat. Sehat selalu, baik. Pak Man, kita akan berbincang-bincang mengenai Undang-Undang Provinsi Bali. Nah, tapi sebelumnya ini tentu ini sebuah prestasi yang sangat akan diingat oleh masyarakat Bali sampai akhir zaman, bisa dikatakan demikian. Bisa diceritakan dulu nih perjalanan RUU sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang atau perjuangan pengesahan Undang-Undang Provinsi Bali ini sendiri, Pak Man. Izinkan saya cerita kronologis ya, sedikit berkaitan dengan Undang-Undang Provinsi Bali yang telah disahkan oleh DPR. Namun sebelumnya tidak tiba-tiba pada saat itu, pada saat pengesahan tanggal 4 April, tapi sudah berproses ketika awal reformasi. Pada saat itu Menteri Dalam Negeri Rias Rasyid, zaman pemerintahan Bapak Presiden B.J. Habibie, menyampaikan bahwa ada 3 daerah yang berhak atas otsus di Indonesia. Yang pertama Aceh, kedua Papua, dan yang ketiga Bali. Nah, kami memanfaatkan momen itu di DPRD Bali, sehingga akhirnya menyusun usulan otsus Bali waktu 99-2004. Akhirnya disusunlah draftnya tentang otsus Bali. Memang saat itu agak ideal dalam memandang Bali. Waktu itu kita berpikiran Bali itu kita buat seperti DKI. Pemerintahannya tunggal, yaitu gubernur sebagai pemimpin daerah sekaligus pemimpin wilayah itu. Bupati wali kota ditunjuk apa tujuannya? Karena Bali ini kecil. Terus kalau tidak diatur seperti itu, maka Bali seperti hari ini. Itu. Jadi kalau pada saat itu kita berpikiran mana kawasan konservasi, mana kawasan wisata, dan mana kawasan pertanian produktif. Sehingga karena gubernur adalah yang memberikan perizinan tunggal, tidak ada instansi lain, sehingga dia akan terdeteksi bangunan apa yang boleh, usaha apa yang bolehkah tanah ini dimanfaatkan untuk kebutuhan ini dan itu, sehingga Bali akan lebih terurus, lebih tertata waktu itu. Tetapi karena di Bali tidak solid, kita berjuang ke Jakarta, akhirnya juga tidak mendapatkan kesempatan apa yang disampaikan oleh Rias Rasyid pada saat itu. Sementara Papua dan Aceh berhasil mendapatkan sebagai daerah otsus. Nah, selanjutnya 2026 kita mulai lagi, kita kembali mengusulkan otsus. Ini masih ada rancangannya. 2026 kita usulkan otsus lagi dengan modifikasi yang tidak lagi seperti usulan otsus pertama, tetapi sudah tetap ada pemerintahan kabupaten kota, namun ada hal yang tertentu di mana menjadi kewenangan provinsi tanpa mengambil PAR-nya.
Nah, ini juga tidak selesai di Bali, tidak selesai, dan ketika ke Jakarta juga tidak mendapatkan respon yang cukup. Jadi di Senayan tidak dibahas karena istilah otsus itu sudah mulai dalam tanda petik kata otsus itu sudah mulai menjadi kata yang tidak disukai di legislatif Senayan maupun mungkin dari pihak kementerian maupun lembaga. Hilang sudah, hilang. Itu zaman Dewa Brate, zaman Mangku Pastike. Nah, selanjutnya adalah mulai 2019 Pak Gubernur Bali setelah mengkonsolidasi kekuatan masyarakat Bali, stakeholder yang ada di Bali, beliau memimpin rombongan ke Jakarta. Kita mulai kembali berjuang ini. Nah, karena istilah otsus itu sudah tidak bisa lagi, sudah mentok, sudah tidak mungkin, kita membuat strategi yang lain. Yang penting substansinya masuk, tidak penting mereknya. Tidak penting mereknya. Bagusnya adalah merek dan substansi, tetapi kan mereknya sudah tidak disukai. Yang membuat tidak mau, ya akhirnya bagaimana kita mendapatkan substansinya. Dan itulah yang akhirnya lewat proses yang lumayan alot, undang-undang ini akhirnya sudah disahkan. Bisa dikatakan ini perjalanan cukup panjang sekali ya Pak Nyoman ya? Kalau disebutkan panjangnya ya mungkin sudah 20 tahun ya. 20-an tahun. 20 tahun. Yeah. Khusus untuk di DPR-nya juga sangat berliku. Begini, ketika draft ini sudah masuk ke DPR RI, di DPR RI tidak bisa diperjuangkan, belum bisa masuk ke prolegnas prioritas. Yeah. Dia baru masuk dalam prolegnas kumulatif terbuka. Kalau bahasa kasarnya baru masuk dalam jadwal agenda lain-lain. Baik. Itu tempatnya juga sangat di bawah sekali, sangat di bawah sekali, nomor 164 rasanya. Baik. Artinya mohon maaf tidak akan tidak dihitung untuk dibahas. Tidak diperhitungkan Tidak sebelumnya. diperhitungkan. Baik. Tapi kami sudah mendorong itu, yang penting terucap saja di paripurna dulu. Okay. Gitu. Walaupun memang ya intinya harapannya rendah lah gitu. Baik. Nah, ini yang membuat saya tangan saya sampai merinding nih. Ditaruh dalam agenda jadwal. Iya. Itu lain-lain kumulatif terbuka namanya. Baik. Nah, setelah itu ketika Covid, pertengahan Covid, teman-teman para anggota dewan yang duduk di Komisi 2 setelah mereka raker dengan kementerian mengambil keputusan. Baik. Bahwa undang-undang provinsi di seluruh Indonesia yang masih menggunakan dasar pembentukannya undang-undang yang UUDS 1945 dan negaranya adalah RIS itu termasuk juga Bali itu segera akan dirubah, akan dikembalikan ke NKRI dan 1945, Undang-Undang 1945. Keputusan yang kedua adalah setiap provinsi agar memiliki satu undang-undang, jadi undang-undang tersendiri. Nah, ketika masuk itulah kami optimis bahwa undang-undang Provinsi Bali bisa masuk dibahas. Dan masuklah akhirnya menjadi agenda prolegnas prioritas. Jadi kalau sudah prioritas, aman sudah, pasti akan diselesaikan oleh DPR. Cuman dalam perjalanannya, 19 undang-undang yang lain, itu nyaris hanya merubah nomenklatur, merubah dasar pembentukan dari RIS ke NKRI, dari UUDS 50 ke 1945, Undang-Undang Dasar 45. Itu saja. Ada tambahan sedikit tentang hari kelahiran dan ulang tahun daerahnya. Itu. Segitu aja, makanya halamannya hanya 6 halaman, pasalnya ada 7 pasal. Itu. Sementara Bali agak spesial. Karena di samping merubah pembentukan, di situ juga masuk tentang
karakteristik daerah. Di situ juga ada tentang pengokohan desa adat dan subak. Dan yang terakhir adalah Bali mendapatkan pendanaan dan diberikan pasal yang berkaitan Bali punya wewenang untuk mendapatkan pendanaan. Baik. Itu substansinya. Baik. Ini yang perlu diperhatikan juga, yang perlu diketahui, ini cukup lama juga perjalanan RUU Provinsi Bali akhirnya bisa disahkan menjadi Undang-Undang Provinsi Bali. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita masih akan kembali lagi di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana Undang-Undang Provinsi Bali sah dan manfaatnya bagi Bali. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, bagaimana Undang-Undang Provinsi Bali sah dan manfaatnya bagi Bali masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya masih bersama Bapak Nyoman Parta SH, beliau adalah anggota DPR RI Komisi 6 dan juga ada Bapak Gede Nik Soekarto, penasihat BVA Bali Villa Association dan sekaligus Sekretaris PHRI Badung. Pak Man, saya ke Pak Nyoman lagi. Pak Nyoman, kalau kita berbicara tentang ini perjuangan yang sangat luar biasa sekali, kemudian tanpa henti, tanpa lelah, akhirnya selama. Kalau kita flashback saat itu, Pak Nyoman, saya googling nih, saya tahu nih, Pak Nyoman juga pernah menjadi seorang anggota legislatif, anggota dewan yang termuda saat itu di Bali, bisa dikatakan demikian. Itu cikal bakal bisa dikatakan hal yang sangat menarik sekali ini bagi para Yohana nantinya. Nah, ini kita kembali lagi, ini bisa dikatakan hal itu yang menjadi pendorong dari seorang Nyoman Parta juga. Wah, ini Bali juga harus bisa disejajarkan dengan daerah-daerah lainnya dengan undang-undang ini. Ada motivasi yang harus terwujud. Yeah. Lebih kuat motivasi ini didorong oleh perlakuan yang tidak adil terhadap Bali. Tidak adil terhadap Bali. Yeah. Kenapa akhirnya kita harus punya undang-undang provinsi dan di dalamnya kita mendapatkan pendanaan. Yaitu dengan semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Itu. Di dalam undang-undang itu dan sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 122 2022. Di dalam undang-undang itu disebutkan pusat dan daerah mendapatkan dana imbangan dari itu. Jadi satu dari pajak dan satunya lagi dari sumber daya alam. Kalau dari pajak Bali dapat, daerah lain juga dapat. Yeah. Sudah tidak ada masalah itu. Tetapi ketika ngomong sumber daya alam, Bali tidak dapat. Karena Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Bali tidak memiliki sumber daya yang bisa dihitung secara matematik. Yeah. Jadi Bali tidak mendapatkan uang ketika daerah-daerah lain semuanya mendapatkan, karena Bali tidak memiliki sumber daya yang bisa di kilo, yang bisa di liter, yang bisa di gram, yang bisa di kubik. Sehingga Bali tidak mendapatkan. Karena tidak bisa kita kilo, gram, liter, kubik, segala jenis kebudayaan kita, tarian-tarian kita, benda-benda sakral kita, calon arang kita, rejang dewa kita, ogoh-ogoh kita, nggak bisa dihitung dengan hitung-hitungan matematik. Gara-gara tidak bisa dihitung dengan hitungan matematik, Bali 19 tahun tidak mendapatkan apapun. Ketika daerah lain mendapatkan. Yeah. Itu yang membuat juga motivasi keras kita agar Bali mendapatkan keadilan. Nah, atas kegigihan dari, saya harus menyampaikan sejujur-jujurnya, atas kegigihan Gubernur Koster, gitu, lewat komunikasi yang beliau lakukan, karena beliau 3 periode di Senayan, relatif paham lapangannya, itu berulang-ulang beliau datang ke Baleg ketika kami sedang RDP. Beliau juga datang ke Komisi 2 ketika sedang RDP, dan terakhir menjelang pengesahan juga Pak Gubernur Koster datang lagi untuk meyakinkan para anggota dewan di Komisi 2 agar usulan Undang-Undang Provinsi Bali ini diterima, didukung. Itu memang kontribusinya besar
dan itu sekarang sudah disahkan. Baik. Salah satunya adalah karakteristik masyarakat Bali yang menjadi perhatian di sini. Dulu Undang-Undang Provinsi Bali ini digabung dengan Undang-Undang NTB dan NTT. Jadi satu undang-undang nomor 64 tahun 58, satu undang-undang berisi 3 provinsi. Menarik itu, entah mungkin dulu pertimbangannya agar cepat atau entah apa, atau mungkin kita dulu adalah satu Sunda kecil gitu, sehingga kita digabung menjadi satu undang-undang. Nah, dengan basis sosial yang berbeda-beda di 3 provinsi ini tentu tidak bisa menempatkan karakteristik daerahnya masing-masing dalam undang-undang yang bercampur. Oleh karena itu dengan Undang-Undang Provinsi Bali kita cantumkan tentang karakteristik masyarakat Bali, pembangunan Bali, Balinya sendiri, yaitu filosofi masyarakat Bali, Trihita Karana, dan tuntunan hidup orang Bali dalam bentuk kearifan lokal orang Bali, yaitu Sadkerti. Masuklah ini dalam Undang-Undang Provinsi Bali. Mungkin bagi orang yang tidak paham ini dianggap bunyi-bunyian biasa, tetapi bagi kami para legislator, dengan masuknya ini akan menjadi pegangan betul para pemimpin Bali ke depan, dari gubernur sampai kepala desa, dari pemimpin informal sampai para projuru adat, agar memedomani ini sebagai patokan kita dalam membangun Bali. Jangan pernah lupakan filosofi Trihita Karana. Jangan pernah lupakan tentang Sadkerti ketika kita membangun Bali ke depan. Trihita Karana dan Sadkerti selama ini banyak masuk dalam sastra-sastra kita, sering diucapkan, cuman dia belum pernah masuk ke dokumen formal. Dia belum pernah masuk ke undang-undang, dalam artian undang-undang di tingkat nasional. Nah, dengan masuknya ini tentu akan menjadi sebuah istilahnya proses pengokohan lebih tegas lagi dalam undang-undang. Baik. Saya ke Pak Gedenik dulu. Pak Gede, selaku penasehat BVA Bali ini sendiri, sebelum Undang-Undang Provinsi Bali disahkan, bagaimana sebenarnya wajah pariwisata kita? Kita mengetahui ini pariwisata Bali ini sangat dikenal di seluruh dunia. Om Swastiastu, terima kasih Pak. Tentu pertama-tama saya selaku praktisi ya, warga masyarakat Bali mengapresiasi, berterima kasih kepada semua stakeholder ya, dalam hal ini anggota Dewan DPR RI, tentu pasti sudah kita apresiasi dan terima kasih juga ke Bapak Gubernur kan, sebagai apa yang dipaparkan oleh Pak Nyoman Parte selaku anggota Dewan RI Dapil Bali. Nah, itu apresiasi kami. Nah, berbicara pariwisata tentu kita semua tahu ya, kita baru saja istilahnya sembuh, masih 90% lah baru sembuh dari penyakit pandemik ini ya. Pariwisata Astungkara ya tahun 2023 ini sudah sangat menggembirakan Pak. Kalau kita bicara pariwisata sebelum pandemik lumayan luar biasa Pak, karena itu yang Bapak tanyakan tadi. Sebelum pandemik secara umum di Bali itu kan sebetulnya ada kurang lebih hotel itu ada 6 ribuan Pak, belum lagi restoran gitu loh. Nah, yang mana 83% ini ada di Kabupaten Badung, karena Badung baru mitra pariwisata Bali, itu kurang lebih. Nah, nanti apa yang dipaparkan oleh Pak Nyoman mengenai rancangan undang-undang provinsi, khusus provinsi Bali, sudah disahkan menjadi undang-undang provinsi. Nah, kami tentu sebagai masyarakat Bali sekali lagi sangat gembira. Nah, karena saya baca draftnya, saya tidak hafal semua ya. Nah, itu kan belum disosialisasi secara detail gitu. Nah, kata kuncinya itu kan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat gitu loh, kata kuncinya. Menurut saya, karena tadi berbicara Bali tentu kita tidak bisa untuk mendorong masyarakat kesejahteraan masyarakat tuh
melalui pungutan misalnya ataupun pajak dari sumber daya alam seperti provinsi lain, Kaltim misalnya ada batu bara dan lain sebagainya. Ya Riau ada minyak. Nah, Bali tadi dikemukakan oleh Pak Nyoman Partes selaku Dewan, kita paham bahwa Bali mempunyai keistimewaan, keunikan Pak. Uniknya kita mempunyai adat istiadat, ya ada istiadat subaknya juga. Nah, saya pikir di draft itu tertera juga. Nah, adat istiadat dan budaya ada subak. Kalau kita bicara pariwisata tidak terlepas Pak. Kita bicara pariwisata Bali berdasarkan adat istiadat budaya. Kalau kita tidak punya adat budaya dan subaknya itu, pariwisata Bali tidak akan ada. Karena berbicara pariwisata Bali, kita berbicara taksunya Bali adalah adat istiadat itu dulu. Karena Bapak berbicara mengenai pariwisata. Nah, sekarang berbicara rancangan undang-undang yang sudah disah menjadi undang-undang provinsi, kata kunci menurut catatan saya ini untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Bali, caranya bagaimana? Nah, sementara kami pengelola ataupun yang mempunyai hotel restoran tentu sudah mempunyai kewajiban Pak. Kewajiban kita bayar pajak tentunya, ya. Kita ada bayar pajak hotel restoran, ya 11%, ya, dan juga kita memberikan servis charge 10% kepada staf. Nah, itu ya. Karena kan ujung itu untuk mensejahterakan masyarakat Bali yang bekerja di Bali sebagai warga Bali. Nah, kalau kita berbicara nanti bahwa undang-undang ini akan mengacu bahwa ada di draftnya itu bahwa negara pusat dapat memberikan gitulah, memberikan dana untuk kesejahteraan ini melalui apa? Supaya ini ada ketegasan Pak Dewan. Kalau misalnya gini, misal pasal 8 ayat 2 saya baca di sini, bahasanya kurang tegas. Untuk adat tradisi dan budaya mendapatkan porsi APBN. Nah, porsi APBN-nya dari mana? Gitu loh. Apakah bisa yes or bisa no nanti? Ini harus jelas. Atau nanti kesannya, mohon maaf Pak Dewan, ya, tadi saya apresiasi tentu saya sebagai pelaku pariwisata supaya jangan nanti masyarakat itu bingung, khususnya pengelola pariwisata, apakah nanti dari Asosiasi Travel Agent, Impun Pariwisata Indonesia dan kami dari Persatuan Hotel Restoran, kesannya untuk memungut tambahan ini. Nah, ini perlu diklarifikasikan. Teknisnya bagaimana? Nanti argumentasinya bagaimana, tentu kami akan setuju. Kami mempunyai ide juga, kenapa tidak bikin sebuah undang-undang atau minimal perdalah, tidak menyalahi aturan undang-undang itu sendiri. Artinya begini, pajak hotel restoran itu pungutnya langsung di Pemda Provinsi Bali, jangan lagi dari kabupaten kota. Okay. Walaupun nanti bisa aja ada tax action misalnya. Baik. Misalnya begitu. Misalnya begitu. Ya. Baik, kita rehat dulu ya, Pak Gede dan Pak Nyoman Parta. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, Undang-Undang Provinsi Bali sah, apa manfaatnya bagi Bali? Masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pak Nyoman Parta selaku anggota DPR RI Komisi 6, berarti ada hal-hal atau poin-poin penting yang kemudian menjadi semacam tonggak bagi pemerintah Provinsi Bali Niki sendiri yang perlu diketahui oleh masyarakat. Seperti apa Pak? Jadi kalau urusan pendanaan nantilah di akhir ya kita lebih penting pada persoalan apa yang akan membuat Bali lebih baik dengan adanya undang-undang ini. Dulu ketika berlaku Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang desa adat kita itu dipinggirkan dalam undang-undang itu. Karena yang dimaksud dengan desa adat di undang-undang itu bukanlah desa adat di Bali. Sehingga ketika kami membuat perda waktu itu masih di provinsi, kami membuat cantolan perda desa adat di Bali itu dengan langsung ke konstitusi, langsung ke pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 karena desa adat kita dalam tanda petik tidak dianggap oleh Undang-Undang 6 tentang desa.
dengan kita membuat undang-undang Provinsi Bali, karena manusia Bali adalah manusia yang memiliki identitas Gana, sebagai warga Republik Indonesia, dasar kita adalah KTP. Urusan kita segala hal yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan, itu adalah di desa dinas. Keberadaannya sangat penting desa dinas kita dan butuh biaya. Sudah dapat dari pusat, sudah dapat juga dari kabupaten. Nah, segala urusan administrasi ya buat sertifikat, keterangan miskin, nomor izin berusaha, izin mendirikan bangunan, dan lain sebagainya di desa dinas. Di satu sisi manusia Bali itu juga punya identitas, yaitu manusia adat Bali, krama adat Bali yang dasarnya adalah pipil. Kalau dalam Perda Desa Adat, KTA adat. KTA adat. Keberadaannya adalah desa adat itu dari urusan kita baru jadi janin sampai menjadi deweyang. Desa adat adalah segala hal yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan Bali. Dia menjadi sangat penting. Oleh karena itu dia juga butuh biaya untuk merawatnya. Nah, Undang-Undang Provinsi Bali mengangkat desa adat yang tadinya hanya sebatas di Perda, sekarang sudah kita kokohkan di dalam undang-undang. Subak yang tadinya hanya dalam Perda, kebetulan kami ikut membuatnya. Bahkan untuk Perda Desa Adat saya ketuanya, itu sekarang kita kokohkan dalam undang-undang. Jadi kuat dah dia karena dia diatur oleh undang-undang negara. Jadi posisi desa adat juga sangat kuat sekali dengan undang-undang ini. Lebih kokoh dari lebih sebelumnya. kokoh dari sebelumnya. Kalau orang paham tentang legislasi, peraturan perundang-undangan, menurut saya lebih kokoh dari yang sebelumnya. Tentu karena dia sudah ada di dalam undang-undang, desa adat kita akan secara sempurna bisa menjadi subjek hukum. Gitu, sempurna dia bisa mewakili dirinya. Bisa semua hal yang tidak akan lagi ada apakah desa adat boleh memiliki bobda, tidak. Bagaimana desa adat mengurus, apakah desa adat boleh membuat PT, tidak lagi ada perdebatan seperti itu dengan kita kokohkan posisi desa adat dalam undang-undang ini. Terus selanjutnya adalah merawat kebudayaan Bali mahalnya minta ampun. Lebihnya kenapa tidak terasa mahal, walaupun sudah di sana sini mulai ada keluhan, itu lebihnya kenapa tidak rasa mahal, karena kebudayaan Bali ini adalah living culture, dia adalah budaya yang diciptakan atas dasar jengah oleh seluruh manusia Bali. Itu yang menyebabkan kenapa dia terasa lebih ringan, lebih ringan, karena setiap orang berkontribusi. Dari anak paling kecil baru umur 3 tahun, 4 tahun sudah ikut Rejang Dewa, sudah dia memproduksi kebudayaan, gitu loh. Dari anak yang lebih gede lagi dan lain-lain sebagainya. Menjelang nyepi tanpa ada yang menginstruksikan, tanpa ada yang memerintah, anak-anak muda kita naik ke Balai Banjar, membuat ogoh-ogoh, padahal dia belum punya berapa rencananya, berapa biayanya, nggak pernah dia memikirkan itu. Dia pasang selebaran, lalu diisi untuk dana punil, nah itu kehebatan. Daya tahan, daihat kebudayaan Bali, kenapa menjadi begitu kuat, kenapa menjadi agak ringan, karena dia dirawat oleh manusia Balinya. Dasarnya jengah. Nah, tapi kan tidak boleh terus-terusan begitu. Pemerintah pusat kan tidak boleh terus-terusan membiarkan masyarakat Bali merawat budayanya sendiri. Pemerintah pusat menikmati, tamu mancanegara menikmati, pemerintah pusat mendapatkan devisa, pemerintah pusat nama menjadikan Bali tempat-tempat pertemuan besar sehingga nama Indonesia menjadi sangat baik di mata dunia, tetapi tidak ikut berkontribusi dalam merawatnya. Nah, kan tidak boleh. Pemerintah juga tidak boleh membiarkan gara-gara kebudayaan Bali tidak bisa dihitung secara matematik, Bali tidak mendapatkan uang. Jadi jangan kesalahan penyusun undang-undang sebelumnya ditimpahkan terus, dibiarkan terus dan akhirnya
Bali tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itulah di dalam Undang-Undang Provinsi Bali kita berhasil memperjuangkan dua hal. Ya. Satu, tentang pemerintah pusat memberikan dana kepada Bali untuk merawat, melakukan penguatan pemajuan kebudayaannya dan desa adat dan subak. Yang kedua adalah pemerintah Provinsi Bali memiliki wewenang untuk melakukan pungutan wisatawan dan mendapatkan kontribusi dari sumber-sumber yang lain dan sah itu. Nah, dengan dua slot ini tentu harapan kita yang pertama kebudayaan kita terurus dan terawat, desa adat kita mendapatkan fasilitas lebih besar, subak kita bisa dilestarikan karena alih fungsinya sudah minta ampun, bebannya makin besar, desakan dari investasi dan perluasan untuk kebutuhan kependudukan minta ampun dahsyatnya, setiap tahun alih fungsi lahan begitu banyak. Lalu kalau dua hal ini hilang, desa adatnya tidak kuat, subaknya makin hari makin habis, sesungguhnya boleh dikatakan kebudayaan Bali akan surut. Karena kebudayaan Bali adalah budaya yang lahir dari proses budaya agraris. Nama-nama ritual kita adalah muncul dari proses pergulatan masyarakat agraris. Nama-nama Tuhan kita, nama-nama para dewa kita, orang Bali juga muncul dari proses pergulatan masyarakat agraris. Lebih lanjut sedikit, kita tidak akan mengenal namanya Nangluk Merane. Iya kan? Ya. Kalau tidak ada budaya agraris muncul dari proses pertanian. Kita tidak mengenal namanya Danu Kerti. Kita tidak akan mengenal istilahnya Dewi Ume. Kita tidak akan mengenal istilahnya Dewi Sri. Jadi ritual dan nama-nama dewanya lekat dengan budaya agraris. Oleh karena itu subak harus dipertahankan. Karena hilangnya subak adalah hilangnya ritual dan lain-lain yang seperti contoh-contoh yang telah kita sebut tadi. Banyak pura subak yang sudah hilang, hanya ada pura kecil tapi sudah tidak berfungsi sebagai pura Ulun Sui lagi. Oleh karena itu dengan mendapatkan nanti pendanaan dari pusat, tentu harapan saya ini bisa lebih banyak memberdayakan urusan kebudayaan kita, desa adat kita dan subak kita. Bisa dikatakan ini Undang-Undang Provinsi Bali juga menjaga tradisi, budaya dan juga SDM yang kita miliki di Bali Niki sendiri. Intinya menguatkan SDM, menjaga kebudayaan, menguatkan desa adat, menjaga subak, butuh uang. Baik. Butuh uang, butuh biaya. Ya. Nah sekarang dengan adanya undang-undang ini, kita sudah akan mendapatkan uang. Yakin sekali saya akan mendapatkan uang. Persoalan, iya. Ngapain kita buat undang-undang? Orang pembicaraannya begitu, munculnya kata-kata itu karena kita berkomitmen dulu. Kami dapat apa tidak, baru kita diskusi tentang narasinya. Baik, Pak Nyoman, ini dengan undang-undang ini sendiri, pemerintah daerah bisa membuat aturan sendiri tanpa melibatkan pemerintah pusat? Undang-Undang Provinsi Bali tidak menggunakan PP. Dia tidak lagi menunggu peraturan pemerintah karena dia dari undang-undang langsung ke perda. Oleh karena itu lebih leluasa masyarakat Bali lewat DPR-nya, lewat gubernurnya, lewat stakeholder terkait, kalangan kampusnya untuk menyusun hal-hal yang lebih teknis dan detail tentang bagaimana dia mengelola Bali setelah adanya undang-undang ini. Baik. Termasuk juga bagaimana memanfaatkan dana yang akan datang dari Jakarta untuk penguatan kebudayaan, untuk pemajuan kebudayaan, desa adat dan subak itu. Terus yang kedua, semua orang sudah mengakui dan kita juga sudah sadar betul bahwa Bali adalah daerah destinasi wisatawan. Banyak orang asing datang ke Bali. Di tempat-tempat lain di luar negeri, baik yang di tingkat provinsi maupun negara-negara, maupun langsung di negara bagian atau bahkan di negaranya sendiri, banyak telah mengenakan istilahnya berbeda-beda. Yeah. Ada yang disebut dengan pajak lingkungan, ada yang disebut dengan pajak kehadiran ke daerah itu, ada yang disebut dengan pajak keamanan, apapun istilahnya. Intinya Bali, kenapa di Bali memulai? Karena tidak semua di Indonesia ada daerah wisatawan.
rasa-rasanya untuk membuat pajak wisatawan senasional rasa-rasanya akan lama. Karena kenapa? Karena tidak semua daerah di Indonesia ini adalah daerah tujuan wisatawan. tujuan wisata. Terus yang kedua, tidak semua daerah yang sudah settle seperti Bali. Mungkin belum pantas di situ dikenakan. Tetapi di Bali kan sangat layak untuk dikenakan. Di samping kita tidak punya sumber daya alam, kita punya sumber daya daerah berupa potensi daerah, berupa kekasan budaya yang adiluhung yang akhirnya membuat orang datang ke sini. Budaya yang adiluhung ini kan harus terawat. Harus terawat. Pariwisata Bali ini kan harus berlanjut. Untuk berlanjutnya itu di samping konsepsinya juga butuh biaya. Ya. Biayanya ini kita ambil dari turis agar turis yang datang bisa datang lagi untuk melihat Bali yang bagus, Bali yang baik gitu loh. Jadi dalam undang-undang tentang Provinsi Bali telah diberikan kewenangan kepada pemerintah Provinsi Bali, dasarnya perda untuk mengenakan pungutan pada setiap wisatawan yang datang ke Bali. Tuh. Nah, tentang berapa jumlahnya dikenakan, berapa jumlah turis yang datang tentu ada hitungannya. Berapa layaknya dikenakan, tentu teman-teman Pak Gubernur dan DPR Bali bersama stakeholder terkait, khususnya stakeholder pariwisata yang akan merumuskan layaknya berapa. Selanjutnya di bayang saya manfaatnya apa, karena wisatawan yang kita kenakan pasti akan bertanya, uang yang kami bayarkan ini untuk apa? Pasti mereka akan tanya. Di bayangan saya ini baru selintas saja. Karena uang untuk penguatan pemajuan kebudayaan desa adat dan subak akan dapat kita dapatkan dari pusat. Uang yang akan kita ambil dari turis ini kita lebih prioritaskan kepada persoalan bagaimana merawat lingkungan Bali, alam Bali. Bagaimana membuat Bali lebih bersih sebagai pulau yang green dan clean. Bagaimana menyiapkan para turis fasilitas pelayanan yang membuat dia lebih nyaman. Jadi ada toilet-toilet umum agar turisnya tidak mencari SPBU itu. Oleh karena itu disiapkan fasilitas agar turis itu nyaman. Jadi uangnya kembali dipakai untuk merawat pariwisata agar turis nyaman ke Bali. Mungkin sudah saatnya seperti di negara-negara lain kita menyiapkan tempat minum yang portable di pojok-pojokan, tempat-tempat sampah yang bagus, penjaga atau petugas kebersihan yang lebih lengkap, lebih banyak, sehingga Bali terawat ininya. Lingkungannya. Juga baik. Bang Man dan Pak Gede, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, Undang-Undang Provinsi Bali sah dan tentunya ada manfaatnya bagi Bali. Masih kita akan bahas bersama dua narasumber. Saya langsung saja ke Bapak Gede Nik Soekarto selaku penasihat BVA Bali ini sendiri. Dari penjelasan dari Pak Nyoman Parto ini sendiri, berarti akan adakah wajah pariwisata Bali berubah setelah Undang-Undang Bali atau Provinsi Bali ini disahkan? Oke, terima kasih. Tentu apa yang dipapar tadi secara detail oleh Pak Nyoman Parto selaku anggota Dewan yang sudah berhasil sekali lagi ya menjadi rancangan undang-undang provinsi menjadi undang-undang provinsi. Nah, itu ditekankan tadi bahwa akan mengemphasize ya untuk peningkatan kualitas adat istiadat ya, adat istiadat dan juga tentu ada subaknya. Karena bagaimanapun kalau kita bicara pariwisata Bali tidak terlepas dari budaya adat istiadat dan subaknya. Ada taksunya di sana, itu saya setuju Pak. Itu hal yang baik dan sangat mulia Pak Nyoman Parto ya. Kita apresiasi sekali lagi. Nah, tentu saya selaku warga masyarakat Bali dan juga sebagai praktisi pariwisata berharap jangan sampai undang-undang provinsi ini seakan menekankan bagaimana mencari CSR misalnya ya. Seakan gitu loh ya. Nah, kita berharap lebih banyak bagaimana melobi pemerintah pusat sehingga anggaran belanja negara itu kita dapat lebih banyak. Sehingga tadi sudah dipaparkan bahwa memang kita Bali bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersifat hukum positif mengenai kedinas dan sebagainya.
Nah kita tentu sebagai warga sekali lagi dengan ada undang-undang ini adat istiadat ini harus pasti Pak. Nah pendanaan ini yang perlu dipikirkan, ya, perlu disosialisasikan bagaimana nanti teknisnya ya, supaya nanti karena ini beban pengusaha-pengusaha atau pengelola hotel, restoran dan sebagainya sudah sangat berat Pak. Berat masa karena selling price kita menjual harga hotel restoran itu juga tidak gampang Pak. Artinya gini, selling price kita misalnya 1 juta atau 2 juta, ada bisa 3 juta 5 juta. Itu kita akan kurang dulu dari komisi Pak. Nah komisi ini akan dipungut oleh partner kerja kita online. Itu lumayan Pak, di atas 20%. Setelah itu baru dikurang lagi 21% untuk pajak hotel restoran dan service charge anak-anak. Nah ini ada juga ketika nanti ada perda Pak Nyoman, perda ini tentu tidak berlawanan dengan undang-undang kan gitu, undang-undang hukum negara Republik Indonesia juga. Misalnya bagaimana nanti di suatu daerah yang padat hotelnya, restorannya sudah memungut misalnya desa adat itu. Karena ada, coba dipantau dulu. Ini sebuah proses ya. Sekali lagi ini undang-undang hal yang baik ya dan mulia. Karena ujung-ujung bagaimana kita memberdayakan adat istiadat Subak. Sehingga budaya Bali itu betul-betul diluhung. Saya setuju bahwa tanpa adanya adat istiadat budaya Subak ini ya, pariwisata tidak akan ada, yakinlah itu. Nah permasalahan sekarang tadi kan dengan adanya dana, baik nanti kita akan memungut dengan teknisnya bagaimana ke tamu-tamu. Ini tentu kita bicara tamu wisman, wisatawan mancanegara, bukan tamu domestik tentunya harus spesifik ya. Nah teknisnya gimana gitu loh. Terus nanti ketika misalnya tamu ke sini dipungut di mana? Apakah di imigrasi atau open check-in misalnya di hotel bersangkutan. Berapa kali dipungut. Misalnya dia tinggal di Nusa Dua, misalnya besoknya di Ubud, besoknya ke Karangasem. Nah teknis itu penting juga nanti. Tentu pasti akan ada forum group discussion untuk lebih mau detailnya. Nah, pasti niat kita afirmasi kita akan mendapatkan anggaran yang sangat luar biasa Pak Man dari pusat. Itu afirmasi kita, doa kita. Nah kenapa saya kemukakan ini? Nah sekarang juga kalau kita melihat di banyak tempat, khususnya di Kabupaten Badung ya, karena Badung kan banyak. Seperti Pak Man papan tadi, ada dulu kan banyak Pura Ulun Cari. Nah sekarang jangan-jangan jadi istilah Pura Ulun Villa, Pura Ulun Hotel, nah itu nanti. Karena sudah tidak ada cari gitu loh misalnya. Ini juga bagaimana nanti pemerintah Provinsi Bali dengan stakeholdernya, tentu anggota dewan untuk mikirkan ini juga, gitu loh. Ini juga kalau misalnya Pura Ulun Cari juga tidak diperhatikan ya, kalau Ulun Danu ya tetap ada, Ulun Cari kan banyak. Udah gimana? Sudah enggak ada gitu. Ulun Cari itu misalnya begitu sebagai ide. Nah, saya punya ide Pak Nyoman, nanti siapa tahu dalam forum grup diskusi ini tidak masalah tamu itu dipungut, tapi harus jelas gitu loh. Harus jelas peruntukannya. Misal ketika dipungut ada direct ke kas Provinsi Bali atau ke kas pusat. Kalau kas pusat katanya undang-undang ini akan menjamin ya dengan adanya undang-undang provinsi ini mendapatkan pendanaan lah. Pendanaan ini tadi sudah jelas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ya. Tentu di dalam ada adat istiadat termasuk pelemahan jadinya. Pelemahan tadi itu Subak gimana sekarang? Terus apakah Subak masih ada? Kenapa ada banjir misalnya? Apakah ada Subak nih yang membersihkan jelinjengan misalnya? Ini juga sumber daya manusia. Siapakah ngongkosin itu? Kenapa banyak ada sampah di pantai? Ya karena jelinjeng ini tidak dibersihkan dengan baik. Seperti dulu tahun 70-80 ada yang membersihkan jelinjengan ini karena begitu banyak sampah-sampah akan hanyut dia ke Pangkung. Ya, jelinjeng lebih kecil, Pangkung lebih besar. Setelah Pangkung hanyut dia ke sungai Tukad. Tukad hanyutlah dia ke ke pantai. Nah, sekarang kan ada visi misi Bapak Gubernur yang luar biasa harus kita dukung.
harus kita dukung, harus tetap ada visi misi nih itu harus di-emphasize. Jangan sampai nanti begini Pak, kita sudah ada budaya adat filosofi Trito Krano, jangan sampai tumpang tindih dengan visi misi Bapak Gubernur. Baik. Gitu. Ya, itu yang saya. Ya, Pak Nyoman, kita kembali lagi ke Undang-Undang Provinsi Bali Niki sendiri, berarti ada bedanya dengan undang-undang dari 19 provinsi lainnya Niki sendiri, karena kita tidak memiliki sumber daya alam. Kemudian yang poin yang kita bisa ambil di sini adalah bagaimana memperkokoh tradisi, kemudian budaya, perlindungannya ya agar diakui terlebih dahulu oleh negara, seperti itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Provinsi Bali, di samping penguatan dasar hukum, pengokohan desa adat dan subak, jadi kita mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang sesungguhnya adalah untuk membayar ketidakadilan yang diberikan, yang dilakukan terhadap Bali semenjak berlakunya Undang-Undang 33 itu. Dengan masuknya sekarang tentu harapan kita pemerintah pusat terlibat lebih dalam dalam persoalan pembiayaan dan merawat kebudayaan Bali termasuk desa adat dan subaknya. Nah, yang kedua itu kan sudah kita sebutkan tadi, ada potensi dana, ada potensi pendapatan daerah yang ada di Bali tetapi selama ini tidak tersentuh. Ada orang wisatawan yang sesungguhnya sangat mencintai Bali. Kan berbagai hal turis yang datang ke Bali, ada yang datang berulang-ulang bahkan ingin meninggal di Bali. Yang kedua datang sebagai wisatawan tetapi menjelang 3 bulan habis visa kunjungannya pergi dulu ke negara lain, lagi mengapply visa, datang lagi ke Bali, menjelang 3 bulan pergi lagi, dia berbisnis di Bali, dia sudah punya rumah di Bali, dia makan di dapurnya sendiri, dia nggak pernah tidur di hotel, dia nggak pernah makan di restoran karena dia sudah punya villa sendiri. Lalu apa tanggung jawabnya? Apa kita biarkan terus-terusan begini? Yang ketiga adalah mereka yang statusnya wisatawan tetapi bekerja di Bali. Dia bekerja jadi apa saja sudah mengambil, bahkan urusan jadi driver pun sudah diambil oleh orang asing. Dan yang terakhir adalah tamu yang memang tidak jelas datang ke Bali. Nah, dari varian itu kan mereka harus ada yang mereka kontribusikan. Itu loh, agar dia ikut berkomitmen merawat Bali. Jadi niatnya sama-sama dari pemerintah melakukan pungutan, dari sisi wisatawannya ikut berkontribusi dalam merawat Bali. Baik, Pak Gede. Cuman persoalan teknisnya tentu sebentar. stakeholder pariwisata yang paling paham di mana, berapa jumlahnya, di mana dikenakan agar tidak menimbulkan keruwetan atau pengenaan gana. Itu. Terus bagaimana caranya menyaring agar setiap orang tidak ada yang tidak kena, gitu loh. Di mana caranya, di mana tempatnya, itu tentu dengan teman Bapak Ibu yang di stakeholder terkait pariwisata yang nanti bisa diajak untuk mendiskusikan. Pak Gede selaku penasihat BVA Bali ini sendiri, harapan kedepannya dengan disahkannya undang-undang khususnya bagi pariwisata Bali. Ya tentu sangat baik lah ya, namun sekali lagi itu harus ada semacam seni kepemimpinan nanti ya, semua stakeholder. Ini kita sekali lagi ya, kita hal yang baik Pak Nyoman ya, hal yang baik yang positif, namun pasti akan ada pro kontra ketika masalah teknisnya itu tidak diakomodir dengan baik Pak ya, sehingga nanti ajaklah juga para duta besar, konsulatnya untuk memaparkan kalau memang Bali karena taksunya dicinta Bali oleh banyak orang sehingga mereka berlibur ke sini, sosialisasi ya paling penting Pak ya, sehingga nanti tidak ada semacam lebih kontraproduktif nanti, terutama teman-teman pengelola, owner dan lain sebagainya ya, pasti akan didukung lah itu, selama untuk sekali lagi kata kuncinya mensejahterakan masyarakat Bali khususnya itu Pak.
Itu poinnya ya, untuk mensejahterakan masyarakat Bali. Kini kita apresiasi sekali dari pemimpin Provinsi Bali, kemudian legislator seperti Bapak Nyoman Parthe dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali. Pak Nyoman Parthe, setelah disahkan oleh DPR, step atau langkah selanjutnya apa nih untuk Bali? Yang jika kaitnya dengan Undang-Undang Provinsi Bali ini, yang pertama pemerintah Provinsi Bali segera nanti kalau undang-undang ini sudah dapat nomor, segera menyiapkan perangkat perda yang berkaitan dengan penugasan dari undang-undang ini. Itu. Terus yang kedua, melakukan forum diskusi yang berkaitan dengan apa dan bagaimana teknis dari pengenaan pungutan terhadap wisatawan. Karena ini kan ini menurut saya dana yang cukup besar yang akan bisa diambil oleh pemerintah Provinsi Bali. Dan sesungguhnya juga dananya akan sangat bermanfaat dalam rangka mempercepat penyelesaian problem ketimpangan ekstrim yang ada di Bali. Yang selama ini tidak pernah ketemu solusinya karena persoalan uang yang tidak ada. Perdebatan tentang Badung mendapatkan terbanyak dari proses pariwisata Bali ini kan tidak pernah selesai. Dan nyatanya memang benar, PHR Badung begitu tinggi, sementara daerah-daerah konservasi seperti Bangli misalnya, PHD-nya sangat kecil. Padahal mereka juga berkontribusi dalam merawat pariwisata Bali. Nah ini harus diselesaikan. Dengan ada ini, perdebatan itu kita berharap tidak selalu muncul dan meruncing, melainkan gubernur bisa mendistribusikan dana itu untuk menyelesaikan problem ketimpangan ekstrim antar kabupaten yang ada di Bali. Baik, bisa dikatakan dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali ini sendiri, maka implementasinya memerlukan peraturan pelaksanaannya, kemudian perda dibuat, kemudian mendapat persetujuan DPRD dan difasilitasi ke pusat, seperti itu Pak Nyoman. Nah, yang di pusat tentu kami berjuang, Bapak Gubernur menggunakan semua akses yang beliau miliki untuk mengakses pemerintah pusat agar kita mendapatkan dana sekecil-kecilnya sebanding dengan Yogya lah. Baik, itu yang kita harapkan. Yogya dapat 1,2 T. Ya dengan kebudayaan Bali yang kita miliki yang begitu dinamis, mudah-mudahan dapatnya segitu. Syukur bisa dapat lebih banyak itu. Baik, Bapak Nyoman Parthe, anggota Komisi 6 DPR RI, terima kasih. Bapak Gedenik, terima kasih juga sudah sharing. Saya waktu di Undang-Undang Provinsi Bali ini di BKO ke Komisi 2 bersama jadi ada 4 orang yang duduk di Panja Undang-Undang Provinsi Bali. Satu Anak Agung Bagus Mahendra yang memang sudah di Komisi 2. Yang kedua saya sendiri, ketiga Pak Alit Kelakan, yang keempat Pak Ketut Karyase. 4 orang yang duduk di situ. Yang duduk di Panja Komisi 2 yang berkaitan dengan Undang-Undang Provinsi Bali. Baik, dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Bali ini sendiri, poinnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Pak Nyoman, terima kasih. Pak Gede, terima kasih. Saya Madi Sekarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.